Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia SMA, yaitu cerita pendek atau biasa juga disebut dengan cerpen. Cerita pendek adalah karangan pendek yang berbentuk prosa. Sebuah cerpen mengisahkan sepenggal kehidupan tokoh yang penuh pertikaian, peristiwa, dan pengalaman. Tokoh dalam cerpen tidak mengalami perubahan nasib. Selanjutnya ada ciri-ciri cerita pendek. Yang pertama, bentuk tulisannya singkat, padat, dan lebih pendek daripada novel. Yang kedua, terdiri kurang dari 10.000 kata. Yang ketiga, sumber cerita dari kehidupan sehari-hari, baik pengalaman sendiri maupun pengalaman orang lain. Keempat, tidak melukiskan seluruh kehidupan pelakunya karena mengangkat masalah tunggal atau sarinya saja. Kelima, habis dibaca sekali duduk dan mengisahkan sesuatu yang berarti bagi pelakunya saja. Keenam, tokoh-tokohnya dilukiskan mengalami konflik sampai pada penyelesaiannya. Ketujuh, penggunaan kata-kata sangat ekonomis dan mudah dikenal masyarakat. Kedelapan, sanggup meninggalkan kesan mendalam dan mampu meninggalkan efek pada perasaan pembaca. Kesembilan, menceritakan satu kejadian dan terjadi perkembangan jiwa dan kritis tetapi tidak sampai menimbulkan perubahan nasib. Ke-10, beralur tunggal dan lurus. Dan terakhir, penokohannya sangat sederhana, singkat, dan tidak mendalam. Selanjutnya, menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen terbagi 5, yaitu tema, latar, alur, perwatakan, dan sudut pandang. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun karya itu sendiri. Unsur-unsur intrinsik cerpen mencakup pertama tema, yaitu ide pokok sebuah cerita yang diyakini dan dijadikan sumber cerita. Kedua ada latar, yaitu tempat, waktu, suasana yang terdapat dalam cerita. Sebuah cerita harus jelas di mana berlangsungnya, kapan terjadinya, dan suasana serta keadaan ketika cerita berlangsung. Yang ketiga ada alur atau plot, yaitu adalah susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk suatu cerita. Keempat ada perwatakan, yang menggambarkan watak atau karakter seseorang tokoh yang dapat dilihat dari 3 segi, yaitu melalui dialog tokoh, penjelasan tokoh, dan penggambaran fisik tokoh. Yang terakhir ada sudut pandang atau point of view, adalah bagaimana cara pengarang menempatkan atau memperlakukan dirinya dalam cerita yang ditulisnya. Apakah ia bertindak sebagai tokoh utama, apakah ia berperan sebagai pengamat saja, atau apakah dia hanya bertindak sebagai penonton. Selanjutnya ada penokohan. Penokohan adalah bagaimana sang pengarang memberikan watak terhadap tokoh cerita. Apakah tokoh itu baik, jahat, cerewet, bijaksana, atau yang lainnya. Ada beberapa macam dalam menuliskan tokoh cerita, yaitu pertama, menuliskan bentuk lahir dari tokoh atau pelaku. Kedua, melukiskan jalan pikiran tokoh atau pelaku atau yang melintas dalam pikirannya. Ketiga, bagaimana reaksi tokoh atau pelaku terhadap kejadian. Keempat, pengarang dengan langsung menganalisis watak tokoh atau pelaku. Kelima, melukiskan keadaan sekitar tokoh atau watak pelaku. Keenam, bagaimana pandangan-pandangan tokoh atau pelaku lain terhadap tokoh atau pelaku utama. Ketujuh, perpinjangan tokoh-tokoh atau pelaku-pelaku lain terhadap pelaku utama. Kedelapan, penjelasan tokoh atau pelaku lain terhadap pelaku utama. Kesembilan, dialog antar tokoh atau antar pelaku. Dan yang terakhir, ucapan-ucapan tokoh atau pelaku. Sekian materi cerita pendek pada pertemuan kali ini. Materi selanjutnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.